Pernahkah saudara bertanya-tanya, kenapa setiap negara mengeluarkan keputusan atau mengeluarkan satu kebijakan tertentu, pesantren itu kok cepat sekali melakukan bahsul masail? Atau di dalam istilah sederhananya ialah satu aktivitas untuk menjawab problematika hukum fikih. Jadi seakan-akan pesantren ingin menandingi keputusan yang ingin dikeluarkan oleh pemerintah. Mari kita jawab di dalam video kali ini. Baik, sekurang-kurangnya ada satu ayat yang sesungguhnya menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui bahwa ternyata ada 3 otoritas kekuasaan hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata kunci ayat itu berada di dalam Quran Surah An-Nisa, ayat 59 bunyinya adalah, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, ila akhiril ayat. Atau misalnya ada penggalan lain di dalam surah yang sama di ayat 83 yang menyatakan walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Dari ayat ini, saudara sekalian, kita bisa mengambil ada 2 kata kunci penting untuk menjelaskan bahwa ada 3 otoritas hukum yang diakui di dalam syariah. Pertama adalah kata ulil amri. Yang kedua adalah kata ar-rasul. Kalau dilihat di dalam konstruksi surah An-Nisa ayat 59 tadi, kata ar-rasul itu didahulukan dibandingkan Allah menyebut kata ulil amri. Ar-rasul di dalam banyak tafsir atau di dalam banyak teori-teori politik Islam itu mengindikasikan bahwa Nabi itu sebagai sosok atau orang yang memang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjelaskan tentang syariat, untuk merinci beberapa padanan-padanan hukum yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya masih sangat global, atau misalnya Rasul memberikan petunjuk dan juga metode maupun cara untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang di dalam Al-Quran masih dijelaskan sangat universal atau global. Namun yang menarik begini rekan-rekan sekalian, bahwa ada satu pandangan yang dikemukakan oleh Imam Malik bahwa tidak setiap hadis profetik atau hadis yang disampaikan oleh Nabi itu dikeluarkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang Nabi atau Rasul, yang isinya tidak melulu hanya berbicara terkait dengan risalah. Tapi juga ada beberapa hadis atau riwayat yang menurut pandangan Al-Imam Malik, beliau menyatakan bahwa terkadang ada beberapa hadis yang harus difahami dalam konteks atau kedudukan Nabi sebagai seorang kepala negara. Saya akan memberikan satu contoh begini. Ada satu riwayat sahih yang disebutkan Al-Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa 'anil Ahkam wa Tasarrufatul Qadhi wal Imam. Satu riwayat sahih ini berbunyi, Man ahya ardhan fahiya lahu. Jadi kira-kira artinya adalah siapa saja orang yang memanfaatkan lahan yang sudah mati, mengelola lahan yang sudah mati, maka ia berhak atas tanah itu. Nah, menariknya saudara sekalian, apa yang dikemukakan Imam Malik ini kemudian berbeda dengan apa yang diyakini dan difahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i maupun ashab dari beliau atau pengikut-pengikut dari beliau. Beliau mengatakan bahwa hadis ini harus difahami dalam konteks Nabi sebagai seorang kepala negara. Artinya, pada pemahaman ini kita harus meyakini atau kita harus memahami bahwa tidak setiap orang yang kemudian memanfaatkan lahan yang sudah mati itu otomatis berhak dan memiliki atas tanah tersebut dan memiliki kekuasaan atas tanah tersebut. Imam Malik mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Al-Qarafi, bahwa orang yang berhak untuk memanfaatkan lahan yang sudah mati, tanah yang tak bertuan, itu baru boleh memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan itu atas petunjuk imam. Kenapa? Pada saat Nabi mensabdakan hadis itu, sebagai satu hadis profetik tentu saja, Nabi berkedudukan sebagai seorang kepala negara. Karena itu, kewenangan orang untuk memanfaatkan lahan yang sudah mati, lahan yang tak bertuan tentu saja, itu disyaratkan di situ ada petunjuk maupun kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya sebagaimana yang pernah dulu dilakukan di Indonesia ketika Presiden Soeharto
mengeluarkan aturan terkait dengan program transmigrasi ke beberapa daerah-daerah yang dianggap memiliki wilayah yang sangat luas, sementara penduduknya sangat sedikit. Karena itulah kemudian, saudara sekalian, atas penjelasan tadi kita akan berangkat pada kata kunci yang kedua. Yang disebutkan di dalam surat An-Nisa tadi adalah kata ulil amri. Nah, ulil amri, saudara sekalian, itu merupakan satu lembaga yang kemudian diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengurusi persoalan-persoalan masyarakat, untuk mengatur tata kelola pemerintahan. Kalau Anda misalnya membuka banyak tafsir, kata ulil amri itu aywaliyul amri, yang dimaksud di sini adalah al-imam atau amirul mukminin. Kata Amirul Mukminin ini merupakan satu term yang kemudian diperkenalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, karena beliau menolak untuk diberikan gelar Khalifatun Nabi, pengganti Nabi. Kenapa? Karena Khalifatun Nabi itu merupakan satu gelar yang diberikan oleh umat Islam kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sementara beliau naik sebagai khalifah yang kedua bukan sebagai pengganti Nabi, tapi sebagai pengganti dari penggantinya Nabi. Atau di dalam nomenklatur itu disebut dengan khalifatu khalifatin Nabi. Beliau lebih senang untuk diberikan satu gelar dengan menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin. Nah, kata ulil amri di dalam teori politik Islam itu memegang peranan yang sangat penting, saudara sekalian. Kalau kita lihat di dalam konstruksi ayat ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, kita bisa memahami bahwa otoritas yang disebut dengan ulil amri ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan-aturan yang berbeda dengan cara-cara yang ditetapkan sebagaimana cara di dalam pengambilan keputusan-keputusan fikih, di dalam keputusan-keputusan hukum, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya beliau berijtihad, yang kemudian hasil ijtihadnya itu atau cara bagaimana Nabi berijtihad itu dan praktik-praktik untuk mengeluarkan keputusan-keputusan hukum-hukum syariat itu menjadi satu metode yang dikenal dengan ijtihad. Cara-cara ulil amri di dalam menetapkan aturan itu berbeda dengan cara-cara yang dilakukan seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat, untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat atas sesuatu yang memang tidak dijelaskan secara lebih rinci dalam aturan syariat. Ulil amri berbeda dengan cara itu. Al-Qurafi misalnya mengatakan bahwa ulil amri itu memiliki satu diktum yang harus dijaga, di mana apa yang dilakukan oleh ulil amri itu harus berbasis kepada apa yang disebut dengan kemaslahatan. Inilah kemudian seperti apa yang diungkapkan misalnya di dalam satu diktum yang sangat terkenal sekali di dalam kaidah fikih, berbunyi tasarruful imami 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh kekuasaan, itu harus bergantung kepada kemaslahatan publik, atau yang biasa disebut dengan common interest atau public interest. Apa yang disebutkan dalam diktum itu sesungguhnya menyitir dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i misalnya, bahwa kaidah itu tidak serta-merta lahir begitu saja, tapi itu karena ada basis dari salah satu hadis Nabi yang menyatakan manzilatul imami 'ala ra'iyah manzilatul wali minal yatim. Jadi kedudukan seorang penguasa atas rakyatnya itu sama seperti kedudukan seorang wali atas anak yatim. Artinya apa, saudara-saudara kalian? Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu harus diikuti oleh pemerintah. Bahwa artinya adalah ketika seorang penguasa hendak mengeluarkan satu aturan-aturan yang berbasis kepada kebijakan atau regulasi, maka sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melihat apakah satu keputusan itu memberikan dampak atau justru melahirkan mafsadat bagi umat manusia. Gitu. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kita tiba pada pembahasan paling utama sebagaimana yang saya kemukakan di awal video ini. Apakah sesungguhnya pesantren itu memiliki basis untuk dapat merumuskan kembali melalui Bahsul Masail atas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Jawaban atas pertanyaan ini adalah bergantung kepada apa yang hendak diputuskan. Kalau misalkan yang hendak diputuskan itu adalah yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut soal keagamaan, misalnya begitu. Apakah misalnya ganja itu bisa dijadikan sebagai obat alternatif untuk mengobati penyakit cerebral palsy, misalnya begitu. Atau yang terkait dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan perbankan, misalnya gitu. Maka dalam konteks ini sah-sah saja bagi pesantren untuk bisa meneliti kembali, meninjau kembali kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengapa? Karena terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih, pesantren atau lembaga otoritas keagamaan lainnya itu memang memiliki kewenangan untuk memproduksi fatwa-fatwa keagamaan dan juga melaksanakan fungsinya di dalam berijtihad atau setidak-tidaknya melakukan kuasi ijtihad. Namun, kalau seandainya kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan negara, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berkait dengan kemaslahatan rakyat, maka sudah barang tentu pemerintah di dalam konteks ini yang memegang kekuasaan dan otoritas di dalam melakukan manajemen dan pengelolaan ketatanegaraan, memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan-keputusan itu sepanjang memang sudah melakukan kajian yang sangat mendalam terhadap apa saja kemanfaatan dan apa saja kemafsadatan yang mungkin bisa terjadi sepanjang dengan aturan yang dikeluarkan oleh negara itu. Pemerintah harus mencontoh betul bagaimana praktik berpolitik di zaman Nabi. Bahwa Nabi ketika menjalankan roda kekuasaan di Madinah, beliau tidak segan untuk meminta fatwa kepada beberapa sahabat-sahabatnya terkait dengan manajerial peperangan, bagaimana mengatur ketatanegaraan, apa yang harus dilakukan Nabi ketika beliau memimpin langsung peperangan misalnya, sehingga beliau harus meninggalkan Madinah dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Siapa yang kemudian ditunjuk oleh Nabi? Nabi tidak ragu untuk meminta persetujuan dan juga saran dan berkonsultasi kepada para sahabat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah untuk juga melakukan kajian yang mendalam dan berkonsultasi tidak hanya kepada akademisi, tapi juga dalam konteks ini adalah kepada lembaga-lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad atau sekurang-kurangnya kuasi ijtihad, yaitu para ahli fikih dan juga mungkin tak terkecuali di dalamnya adalah kalangan pesantren. Terkait dengan otoritas yang ketiga, kekuasaan kehakiman, kita akan kumpas di dalam video-video yang lain.